طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة إلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو الصادق المصدوق ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nasyurullah ta'ala ala kulli ni'amin katsirah thayyibah barakah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari yang cerah ini biiznillah biaqdarillah Allah masih memberikan keleluasaan, kemudahan, kesempatan, waktu luang kepada kita untuk sama-sama duduk di majelisnya. Jaminan ketenangan, jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, kepada siapa saja orang-orang yang ikhlas, ya, sabar di dalam menuntut ilmu. Ya, siapa orang yang menuntut ilmu berdasarkan atau karena keinginan untuk mencari wajah Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, ringankan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya. Ini merupakan janji, yang janjinya bukan saya yang menyampaikan, ya, bukan kita yang menyampaikan, yang bisa saja dusta dan ada kemungkinan bohong. Kan tapi ini yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya la yukhlifu al-mi'ad. Tidak pernah ingkar terhadap janji yang sudah dibuat. Perniagaan yang paling utama dan perniagaan yang paling menguntungkan adalah perniagaan kepada seseorang yang sangat jujur, sangat amanah. Karena itulah Rasulullah SAW sangat disenangi dan gemari ketika bertransaksi bisnis atau bermuamalah maliyah kepada beliau. Ya, akan tetapi ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah ingkar janji, otomatis yang memberikan ketenangan kepada kita kalau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa perniagaan pasti menguntungkan. Allah sampaikan dalam surat Saf, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu perniagaan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah telah membeli waktu kita. Allah telah membeli hidup kita dengan apa? Dengan jannah, dengan syurga. Mudah-mudahan di akhir-akhir hidup kita ini, waktu-waktu kita, umur-umur dan usia kita bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin dewasa dalam beragama, semakin dewasa dalam bermuamalah kepada Allah, berdewasa kepada muamalah kepada sama makhluk. Yang ini merupakan sebagai bentuk perkembangan kedewasaan kita dalam mengaji. Ya, bukan hanya sekedar lama senioritas yang terjadi, kan tapi lebih daripada itu kita juga mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan dewasa di dalam menyikapi segala macam hal yang berkaitan dengan agama kita. Tapi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa di malam-malam sebelumnya di hari Jumat malam Sabtu insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang cukup penting, ringkas, padat, tegas tentang masalah tauhid. Masalah tauhid yang mungkin seringkali kita dengar dan seringkali kita baca, karena memang itulah fungsi daripada semua ilmu yang penting. Kalau tidak diulang, tidak dimurojaah, ya tidak dipakai, maka akan mudah sekali untuk hilang. Orang berbuat syirik, berkreasi.
orang berbuat syirik punya ide baru, punya angin segar, ya punya kreativitas dalam berbuat syirik. Ya begitu juga ketika kita tidak di-upgrade dan tidak di-update tentang masalah tauhid ini, akan mudah bagi kita untuk menyamarkan diri. Ya artinya terkelabui dengan apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan yang padahal hakikatnya adalah perbuatan syirik, dosa besar dan lain-lain. Ya maka perlu kita cermati dan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tauhid ini. Maka dalam akidah as-sahihah yang menjadi benteng fondasi dalam kehidupan kita akan lebih bermakna dan akan lebih berfaedah apabila dikuatkan dengan tauhid yang mantap. Tapi pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita membaca di halaman yang ke-10 dan 11 ya, tentang ahamiyatu at-tauhidi wa fadluhu, tentang ahamiyah urgensi tauhid dan juga keutamaan dan keistimewaan tauhid itu sendiri. Kemarin kalau tidak salah sampai poin yang ke-4 ya, betul? Iya, poin ke-4. Ke-5 belum kan? Nah, sekarang kita akan masuk atau murajaah sebentar ya. Kemarin ada 4 poin yang sudah disebutkan oleh Syekh di sini berkaitan dengan pentingnya, keutamaan dan juga keistimewaan daripada tauhid ini. Yang pertama, tauhid merupakan arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan benteng pertama orang mendapatkan gelar Muslim. Ya, orang mendapatkan gelar orang Islam. Ini merupakan benteng pertama. Yang kedua adalah tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid merupakan sesuatu yang paling penting dan kewajiban yang paling wajib dia dalam diri seorang muslim. Tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada gunanya orang beribadah dengan ibadah yang kuat, mantap, akan tetapi tauhidnya kacau. Ya, tauhidnya amburadul. Tauhidnya tidak sesuai. Ya, maka inilah yang paling kita jadikan sebagai acuan. Ya, bahwa baiknya ibadah seseorang bukan dinilai dari banyaknya ibadah tersebut. Akan tetapi bagaimana ibadah tersebut bisa dibangun. Ya, dibangun dengan apa? Ya, dibangun dengan tauhid. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Sehingga tauhid menjadi syarat. Ya, sehingga tauhid menjadi syarat. Ya, wassalam. Maka syarat ini harus dipenuhi. Ya, syarat ini harus dipenuhi. Bagaikan orang yang ingin terbang menggunakan pesawat. Tidak ada tiketnya, tidak ada visanya, tidak ada paspornya, tidak akan jadi. Kenapa? Karena masing-masing semua merupakan persyaratannya. Ya, begitu juga orang mau melakukan apapun kalau ada dokumen yang kemudian tidak lengkap, tidak bisa jadi. Ya, walaupun sekarang katanya bil fulus mulus, ya bil fulus mulus, ya dengan ada duit fulus, bedunil fulus mampus katanya. Ya, yang penting bil fulus mulus, yang ada pentingnya ada uang pelicin gitu ya. Cuman terlepas daripada itu, kalau ada ketentuan dan persyaratannya pasti harus diikuti ya, sesuai dengan prosedur. Ya, begitu juga dalam syarat agama kita ya. Islam mengajarkan beberapa syarat. Yang syarat tersebut harus dipenuhi oleh seseorang. Salah satunya adalah syarat dalam beribadah harus memiliki tauhid yang kuat. Kemudian yang keempat kemarin, tauhid merupakan sebab keamanan. At-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Sebab keamanan, sebab mendapatkan petunjuk ya di dunia dan juga di akhirat. Dengan tauhid orang akan semakin aman. Contoh keamanan yang sangat kecil dan sangat nyata yang sering kali kita lihat ya, bagaimana orang punya rasa takut terhadap sesuatu itu sifatnya tabi'i. Orang takut gelap, takut ketinggian, takut apa lagi? Ya, takut kecoa gitu ya. Itu sifatnya tabi'i. Ya, sifatnya tabi'i. Tapi ketika dia punya kekuatan tauhid yang kuat, tauhid yang mantap, maka ada rasa aman yang muncul dalam dirinya karena ma'ahu Allah, bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja harus dengan latihan, harus dicekoki, didoktrin terus dengan permasalahan akidah yang benar. Ya, supaya hatinya semakin kuat dan tauhidnya semakin mantap.
Nah, sekarang kita akan masuk di halaman yang ke-11, poin yang ke-5 ya. Tafadhol, silakan dibaca Raqmul Khamis bagian kelima. Nah, ya, fadhol. Fadhol. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-khamis at-tauhidu sababu dukhuli al-jannati wan najati minan nari. Qala alaihi salatu wassalamu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu qaha ila maryamu wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali muttafaqun alaihi. Wa qala alaihi salatu wassalamu fa inna Allaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Muttafaqun alaihi. Kelas cukup ya. Syukran barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 5, poin yang kelima yang ditulis oleh beliau yaitu at-tauhidu sababu dukhulil jannati wan najati minan nari. Tauhid merupakan sebab dukhulil jannah, sebab masuk surga. Wan najati, dan juga sebab keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, keselamatan minan nari, dari neraka. Jadi ada sebab yang orang bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, salah satu sebabnya adalah tauhid. Ini. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Ahmad atau Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengharuskan kalau disebut kata muttafaqun alaih memasukkan Imam Ahmad sebagai orang ketiga selain daripada Bukhari dan Muslim. Ya, tapi selain daripada beliau, mereka mengatakan muttafaqun alaih itu lebih hanya kepada Bukhari dan Muslim saja. Tapi Ibnu Hajar memasukkan Imam Ahmad sebagai orang ketiga antara Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan di antara keduanya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang lebih valid adalah apa yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari. Ya, itu lebih kuat, lebih afdol, lebih besar, dan lebih diakui. Ya, kenapa demikian? Karena ada syarat yang diharuskan oleh Imam Bukhari. Salah satunya syarat bertemu, ya, al-muqabalah, iltiqa, yaitu ketemu antara orang yang meriwayatkan hadis dengan orang yang diriwayatkan. Jadi antara si A dengan si B disyaratkan oleh Imam Bukhari harus ketemu. Ya, jadi kalau misalnya saya mendengar sebuah perkataan, kemudian saya mendengar perkataan dari Utsman, ya misalnya, maka Imam Bukhari mengharuskan saya harus ketemu dengan Utsman. Ya, bukan hanya sekedar katanya gitu. Walaupun orangnya siqat, orang yang terpercaya, tapi diharuskan ketemu. Kalau Imam Muslim tidak. Ya, makanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini lebih utama, lebih afdal. Walaupun Imam Bukhari dan juga Imam Muslim kedua-duanya, ya, mempunyai kitab sahih. Ya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh mereka, Bukhari dan juga Imam Muslim, adalah hadis-hadis sahih. Ya, adalah hadis-hadis sahih. Tapi tidak semua hadis-hadis sahih ada di Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Salah satunya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Ar-Rabi'i. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Jami' As-Sahih Laisa Mimma Fi Sahihain, yaitu Al-Jami' As-Sahih yang mana tidak ada dalam kitab Sahihain. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida
alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Man, siapa saja, syahida, yang bersyahadat, alla ilaha illallah, yang bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu saja, semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Jadi ada persamaan kedudukan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa. Persamaan kedudukannya adalah sama-sama Nabi dan sama-sama Rasul. Ya, cuman ada perbedaan kalau sebelum Nabi Alaihissalam mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Nabi dan Rasul hanya kepada umatnya saja. Ya, misalnya begini ya gambarannya, di Cikarang ada Nabi misalnya, di Cibitung ada Nabi di waktu yang sama. Maka syariat yang dibuat atau yang dijalankan oleh Nabi yang ada di Cikarang, ya, itu tidak berlaku kepada umat yang ada di Cibitung. Ya, walaupun ada dua Nabi yang diutus. Ya, masing-masing mereka menjalankan syariat yang telah dibawa oleh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Ya, tapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini berlaku untuk seluruh umat. Ya, berlaku untuk seluruh umat. Sebagaimana kita ketahui Nabi Musa alaihissalam dan seluruh para nabi-nabi yang lain kebanyakan hampir keseluruhannya dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Maka mereka berdakwah dan menempuh kepada suku mereka. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus ya di negeri Mesir. Ya, kemudian Nabi Syuaib yang kemudian jadi mertuanya di negeri Madian. Ya, masing-masing saat itu mereka bertemu bahkan menjadi mertuai. Ya, begitu juga Nabi Musa dengan Nabi Harun bertemu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ya untuk memerangi Firaun laknatullah alaih. Ya, mereka diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah, tanggung jawab untuk menyebarkan ajarannya. Akan tetapi tentu saja ketika kita melihat Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, walaupun sama-sama kedudukannya sebagai seorang Nabi dan Rasul, akan tetapi tentu ya manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya, berbeda karena dari berapa para nabi yang kemudian Allah seleksi dan Allah syarik. Ya, muncullah nabi yang paling dekat dengan Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Kalimatuhu yaitu kalimat Allah. Maknanya di sini adalah disebutkan oleh beberapa para ulama, makna dari kalimatuhu yang dimaksud adalah kalimatullah, kalimat Allah. Khalaqallahu Isa biqauli kun. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan ucapan Allah kun, jadilah. Yang kita kenal dalam surat Yasin apa? Kun fayakun. Ya, jadilah. Maka jadi, gitu ya. Kun fayakun. Kalau kita tidak menginginkan, Allah menginginkan, jadi. Ya, karena apa? Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Ya, termasuk banyak orang yang kemudian akhirnya jadi dua kubu sebagaimana yang sering kita bahas ya. Ada orang yang kemudian berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, ada orang yang kemudian menganggap remeh kepada Nabi Isa dengan tuduhan bermacam-macam dan memfitnah Maryam. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Bagi kita secara akal tentu tidak akan mungkin. Ya, bagi kita secara akal tentu saja tidak akan mungkin. Ya, kecuali zaman sekarang teknologi dengan bayi tabung dan macam-macam lah, saya nggak ngerti modelnya gitu ya. Yang jelas kemudian jadilah anak gitu ya.
Tapi di luar daripada itu secara fitrahnya tidak mungkin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadikan yang mustahil menjadi jadi. Dengan ucapan kun kalimatuhu. Ya, kalimatu yang dimaksud ucapan Allah kun. Alqaha yang Allah sampaikan, kembali kepada kalimat tersebut ila Maryama, kepada Maryam, yang merupakan bunda atau ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhun minhu, dan ruhnya yang Allah tiup, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dan ditiupkan oleh malaikat kepada janin, kepada perut, ya, kepada Maryam alaihissalam, minhu, dari Allah. Ya, dari Allah. Ini harus kita imani. Wal jannatu haqqun, surga itu hak. Wan naru haqqun, dan neraka itu juga hak. Benar, nyata. Adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amali. Adkhala, ya, maknanya adalah ikut wazan af'ala, memasukkan. Kalau dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Kalau masuk hanya butuh satu objek. Ya, hanya butuh satu objek. Itu juga biwasitati harfi jar. Tapi kalau adkhala dia butuh dua objek. Misalnya saya memasukkan buku ke laci, buku menjadi objek pertama, laci jadi objek kedua. Nah, adkhalahu Allahul jannata, berarti Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dianya itu siapa? Kembali kepada man yang pertama paling atas. Kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi, apa? Bersyahadat tentang Allah, tidak menyekutukan Allah, bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan Muhammad adalah hambanya, begitu juga Nabi Isa. Ya, kemudian bersyahadat juga bahwasanya kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam itu dari Allah. Kemudian bersaksi juga bahwasanya surga ada dan neraka ada, benar-benar ada. Ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal, bagaimanapun perbuatan yang dia kerjakan. Artinya apa? Dia melakukan perbuatan dosa, kesalahan, maksiat, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai syarat utama. Yang nanti akan kita bahas bagaimana salah satunya adalah kekuatan tentang tauhid ini yang mengalahkan berbagai macam ibadah sebesar apapun. Ya, yang nanti kita kenal ada hadis al-bitaqah. Hadis bitaqah. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari. Fa innallaha harrama 'alan nari. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka. Lihat, mengharamkan kepada neraka. Kalimat harrama secara bahasa itu maknanya mana'a. Ya, menghalangi secara bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka, bagi siapa? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan, berucap la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallahi. Dia mencari, berharap dengan apa yang dia ucapkan tersebut wajah Allah, wajah Allah. Wajah Allah tentu saja ketika datang dari hadis, maka kita maknai sesuai dengan zahirnya. Allah punya wajah. Ya, inilah yang kita harapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Nah, ini yang kelima. Ya, merupakan sebab masuk surga dan sebab selamat dari neraka. Kemudian yang keenam. Fadhal. Ayo gantian tuh. Asadis at-tauhidu
najatun min kurabid dunya wal akhirati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Fa amma a'da'uhu fayunjihim min kurabid dunya wa syada'idihima wa syada'idiha. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Suratul Ankabut al-ayat 65. Wa amma awliya'uhu fayunjihim min kurabatid dunya wal akhirati wa syada'idihima fa hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Fama dufi'at sada'idud dunya bimisli tauhidi. Walidhalika kana du'aul qurabi bit tauhidi wa da'watu dhinnunil lati ma da'a biha makrubun illa farajallahu qurabahu bit tauhidi fala yulqi fil qurabil idami illa syirku wa la yunji minha illa tauhidu fahuwa mafza'ul khaliqati wa marja'uha wa hisnuha wa gisa'uha. Taib. Khalas asbab. Taib, jazakallah khair. Barakallah. Taib ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Sekarang poin yang ke-6. Nah, ini tentang urgensi dan keutamaan tauhid berikutnya sebelum kita akan masuk nanti pada pembahasan la ilaha illallah. Ya, supaya kita bukan hanya sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah, tapi juga di situ ada syarat-syaratnya yang dikiaskan oleh para ulama bagaikan gerigi-gerigi yang ada dalam kunci. Ya, walaupun samanya namanya kunci, kan tapi setiap pintu tidak mungkin bisa terbuka dengan kunci yang satu. Ya, begitu juga kunci tanpa gigi tidak akan berguna. Tapi yang ke-6, at-tauhidu najatun min kurbid dunya wal akhirah. Bisa dibaca karb, bisa dibaca kurb. Ya, kalau jamaknya adalah kurab. Nah. At-tauhid najatun. Tauhid merupakan keselamatan. Najah, suksesan, keberhasilan. Min kurbid dunya wal akhirah. Dari kesulitan dunia dan akhirat. Orang hidup akan hidup di masanya. Ya, hidup di janin, hidup di dunia, hidup di akhirat. Masing-masing ada kesulitannya. Tapi ada yang Allah jamin kesulitan tersebut akan dihilangkan. Seperti kita ada di janin perut ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemudahan sampai kita bisa dilahirkan. Di dunia kesulitan begitu banyak. Begitu hebat fitnahnya. Itu besar. Ya, dan di akhirat juga sama, akan mendatangkan, akan memberikan banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh seseorang yang pernah hidup di dunia. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tauhidu mufazza'u a'da'ihi wa awliya Tauhid itu mufazza. Dia itu memberikan rasa takut. Ya, memberikan rasa takut. Kepada siapa? A'daihi, musuh-musuh. Hi-nya kembali ke tauhid. Memberikan rasa takut kepada musuh-musuh tauhid, wa auliyaihi, maupun orang yang berwala. Ya, wali-wali para tauhid atau para wali tauhid, yaitu orang yang punya loyalitas terhadap tauhid. Kemudian dijabarkan oleh beliau, fa amma, yang pertama fa amma a'da'uhu, adapun tauhid ini memberikan rasa takut kepada musuh-musuh tauhid. Ya, mufazza. Contohnya bagaimana? Fayunjihim min
kurbid dunya wasyada'idiha. Di mana tauhid ini bisa menyelamatkan mereka, ya, padahal dia musuh daripada tauhid, tapi dengan tauhid bisa menyelamatkan mereka min kurbid dunya wasyada'idiha, yaitu dari kesulitan dunia dan juga syada'idnya. Ya, syada'id itu semisal dengan ini ya, kesengsaraan, kepedihan, kesusahan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Itu syada'id. Ya, syada'idiha. Bagaimana mungkin terhadap musuh tauhid tapi tauhid bisa menyelamatkan? Nah, ini contohnya ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa idza rakibu, jika mereka mengendarai fil fulk, mengendarai apa? Kapal. Ya, di bahtera. Kemudian terjadi apa? Badai. Ya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah dalam kondisi ikhlas, mengikhlaskan doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ketika mereka dalam masalah malapetaka yang bisa mengancam kehidupan dunia mereka, mereka berdoa kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, maka tatkala najah, Allah menyelamatkan mereka ilal barri yaitu ke daratan, ya, dari fulk kemudian bar, fil barri wal bahri. Bar itu jamak lawan daripada bahrun. Bahrun itu lautan, di sini dimaknai dengan al fulk. Sementara bar itu adalah daratan atau dataran, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka, bisa sampai ke dataran lagi, idahum yusyrikun, mereka berbuat syirik lagi. Mereka berbuat syirik lagi. Lihat, padahal apa? Kesulitan dunia yang mereka hadapi bisa selamat dengan apa? Tauhid. Allah saja masih menyelamatkan orang yang tidak bertauhid dengan wasilah tauhid. Apalagi orang yang muwahhid. Ya, ini yang keyakinan ini yang harus kita bentuk dalam diri kita. Ya, supaya kita yang selama ini belajar tauhid dan berupaya menjadi muwahhid, orang-orang ahli tauhid seharusnya lebih punya keyakinan lagi bahwa Allah akan memberikan pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Tapi apa yang Allah berikan ini hanya kepada kesulitan dunia saja. Akhirat ancaman besar bagi mereka. Ya, Allah akan azab mereka selama-lamanya di akhirat, selama-lamanya di neraka kalau mereka tidak bertobat. Ya. Allah selamatkan mereka disebabkan dengan tauhid, tapi hanya diselamatkan dalam urusan dunia. Yang wa amma auliya'uhu, adapun tauhid ini bisa memberikan apa? Penyelamatan, ya, dari wali-wali tauhid ini dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, ini disebutkan di sini. Fayunjihim min qurabatid dunya wal akhirati wa syada'idihima. Fahadihi sunnatullahi fi ibadihi. Adapun kepada wali-wali tauhid, orang yang punya wala dan orang yang punya loyalitas tinggi terhadap tauhid, dia menjalankannya, dia mempelajarinya, dia mengamalkannya. Fayunjihim, tauhid ini akan menyelamatkan mereka min qurabatid dunya wal akhirah, dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Lihat, beda ya. Kalau tadi kepada orang kafir, orang musyrik, Allah selamatkan hanya dalam urusan dunia. Tapi kalau ini Allah selamatkan dunia dan juga di akhirat yang paling penting. Wasyada'idihima, kesulitan-kesulitannya, kesengsaraan-kesengsaraannya, ya, yang dia rasakan di dunia dan di akhirat.
Fahadihi sunnatullahi fi ibadihi. Ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah bimana fitratullah. Fitrah dari Allah, janji dari Allah kepada hamba-hambanya. Fama dufi'at syada'idud dunya bimisli tauhidi. Fama dufi'at, maka tidak ada syada'idud dunya, kesulitan-kesulitan dunia yang bisa ditolak, yang bisa dicegah, yang sebanding dengan tauhid. Ya, kesulitan dunia yang bisa tercegah sebanding dengan tauhid. Ya, maka tauhid ini dia bisa menyelamatkan kesulitan dunia. Ya, maka seringkali kan kalau kita lagi susah atau apa gitu ya, supaya dia dievaluasi bagaimana akidahnya. Ya, bagaimana Hasan al-Basri rahimahullah diadukan oleh beberapa orang. Ya, wahai Imam, saya kondisinya lagi begini-begini paceklik ya, kemudian susah ekonominya dan seterusnya. Jawabannya apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Orang yang kedua juga datang mengeluhkan kondisi keluarganya, rumah tangganya. Ya, jawaban Hasan al-Basri sama, istighfar kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga juga sama, dia punya mengeluhkan masalahnya, kemudian disampaikan istighfar kepada Allah. Sehingga ada orang yang mendengar dan jadi saksi. Kenapa 3 orang datang dengan kasus yang berbeda, kamu jawabannya sama, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, karena dari sinilah yang bisa menjadi penyebab ya dengan segala macam kasus atau perkara-perkara yang dihadapi oleh seseorang. Nah, walidzalika, karena itulah kana du'ail kurbi, atau bisa juga dibaca kurbi ya kalau dibikin jamak ya. Walidzalika kana du'aul kurbi bitauhidi wa da'watu dhi nuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu kurbahu bitauhidi. Karena itulah kana du'aul kurab, ya, doa terhadap kesulitan, kesengsaraan yang dihadapi seorang itu dengan tauhid. Ya, doa, seruan ya agar kita terhindar, diberikan solusi, jalan keluar, yaitu dengan tauhid. Wa da'watu dinun, ya, dan juga dakwah atau doa daripada Dhi-An-Nun. Zinnun siapa namanya? Nabi Yunus. Dhi-Nun itu maknanya sahibul hut. Sahibul hut. Ya, hut itu maknanya ikan besar. Ya, sering dibilang ikan paus, ya sering dibilang ikan macam-macam yang memakan Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Allah memberikan ultimatum kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk menunggu ya bagaimana umatnya ini diseru untuk menjawab seruan daripada umatnya ini. Belum tiba waktunya, Nabi Yunus alaihissalam sudah meninggalkan kaumnya. Ya, sampai akhirnya ditinggalkan kaumnya dan mengendarai atau naik sebuah kapal. Nah, sebagaimana kita ketahui, kapalnya kemudian terisi penuh dengan muatan. Sampai akhirnya harus diundi, keluar beberapa kali namanya Yunus lagi. Ya, dilemparlah kemudian Nabi Yunus alaihissalam ke lautan, dan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yunus beberapa hari berada dalam perut ikan. Ya, ini Dzunun. Yang mananya adalah sahibul hut. Yang beliau berdoa, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Lihat kalimat tauhid lagi menyelamatkan apa? Dari keburukan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya saya itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kenapa? Meninggalkan kaumnya sebelum Allah izinkan. Ya, sebelum Allah izinkan. Nah, allati mada'a biha makrubun. Ya, di mana doa ini dipanjatkan oleh Dhi-Nun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ya.
ketika ini disampaikan ketika ini disampaikan dan diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, illa farrajallahu kurbahu bitauhid. Kecuali Allah memberikan apa? Jalan keluar, pertolongan, ya. Allah memberikan bantuan terhadap apa? Kurbahu, kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam bitauhid, dengan tauhid tadi, la ilaha illa anta. Ya. Maka kembalikan semua persoalan yang kita hadapi kepada tauhid. Perkuat tauhid ini dengan berzikir-zikir yang menguatkan tentang kalimat tauhid. Ya, supaya hidup kita tenang, dimudahkan, ya, diberikan apa? Keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahnya. Fala yulqi fil qurabil idhami illa asyirku. Fala yulqi fil qurabil idhami illa asyirku. Tidak ada yang bisa menjerumuskan, memasukkan, ya, menjebak fil qurabil idham, yaitu pada kesulitan-kesulitan yang sangat besar, illa asyirku, kecuali syirik ini. Ya, kecuali syirik. Ya, tidak ada kesulitan yang bisa membuat orang sampai terjerumus kecuali dengan syirik. Wala yunji minha illa tauhidu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari qurabi al-'idham tadi, kesulitan-kesulitan yang sangat besar tadi, illa tauhidu, kecuali tauhid. Ya, jadi kesulitan besar munculnya karena syirik, keselamatan yang besar munculnya karena tauhid. Lihat, ini sesuatu yang bertolak belakang, yang tidak akan pernah ketemu. Fahuwa mufazza'ul khaliqati. Ya, maka tauhid ini bisa memberikan rasa takut kepada khaliqah, ciptaan, makhluk. Wa malja'uha, malja menjadi tempat berlindung. Tauhid menjadi tempat perlindungan, tempat berlindung bagi khaliqah, yaitu bagi makhluk. Wa hisnuha, dan juga menjadi benteng. Hisnu, ya. Antum pernah dengar kitab Hisnul Muslim, ya, benteng seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Nah, wa hisnuha, benteng, ya, dari apa? Seorang hamba makhluk. Wa ghiyathuha, ghiyah jamak dari ghaith, pertolongan. Ya, pernah dengarkan istilah istighatsah. Nah, ini diambil dari ini. Istighatsah, minta perlindungan, minta pertolongan. Nah, ghiyas jamak dari ghaith, ya. Dia minta perlindungan. Dengan apa? Dengan tauhid ini. Nah, terakhir yang ketujuh. At-tauhidu wal hikmatu min khalqil insi wal jinni. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suratul Dzariyat ayat. Yuhidun fama ursilatir rasul wala unzilatil kitab wala syuri'atis syara'i wala ujidal khalqi illa liyuhaddallahu wa yu'jidadun nas suwa. Nah, taib, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Taib. Ya. Persiapkan ya, saya mau baca, siapin dulu ya. Kasih harokat aja patah semua. Ya. Taib.
Nah, ikhwan fillah azanillahu yakum. Yang terakhir yang ketujuh ya, urgensi daripada tauhid dan keutamanya. At-tauhidu huwa al-hikmah. Al-hikmatu min khalqil insi wal jinni. Tauhid ini dia merupakan hikmah min khalqil insi, dari penciptaan manusia dan jin. Hikmahnya adalah tauhid ternyata. Nah, kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat yang kita hafal dengan sendirinya karena sering dengar para khatib, para ustadz menyampaikan ini. Ya, walaupun tidak menyengaja kita hafalkan. Begitu juga misalnya dalam surat ayat dalam berkaitan dengan berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hafal dengan sendirinya, ilmu laduni. Ya, karena seringnya kita dengar. Ya, karena seringnya kita dengar. Jadi ini adalah salah satu ibrah kenapa ya, ketika pendengaran ini menjadi panca indera yang paling kuat. Lihat, ketika mereka para sahabat ya diperintahkan tentang ibadah sesuatu atau perintah sesuatu, jawaban pertama apa? Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mendengar. Begitu juga ketika Abdullah ibn Umi Maktum, dia minta udzur untuk tidak datang ke sholat jemaah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sami'ta an-nida? Apakah kamu mendengar panggilan? Na'am, sami'tu ya Rasulullah, fa'ajib. Iya, maka saya mendengar ya Rasulullah, maka jalankan, ikuti atau datangilah. Lihat dari pendengaran. Ya, dari pendengaran. Ini panca indera yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan seruan dan perintah dari Allah. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu takdirnya apa? Liya'buduni. Ada ya-nya yang dihadap. Ya, dari mana kita tahu ada ya yang dibuang? Karena ada nunnya dibaca kasroh. Nah, ini sebagai qarinah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, agar mereka menyembahku. Ya. Maka mana menyembahku? Di sini disebutkan tafsirannya liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Nah, menyembahku yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Fama ursilat ar-rusulu wala unzilat al-kutubu wala syuri'at asy-syara'i'u wala ujida al-khalqu illa liyuwahhadallahu wa yu'badu duna siwahu. Fama ursilat ar-rusulu, tidaklah para rasul diutus. Wala unzilat al-kutubu, dan tidaklah kitab-kitab diturunkan. Wala syuri'at asy-syara'i'u, dan tidak juga syariat-syariat itu disyariatkan. Wala ujida al-khalqu, dan tidak juga penciptaan itu diadakan. Illa, kecuali liyuwahhadallahu, kecuali supaya Allah ditauhidkan. Kecuali supaya Allah ditauhidkan. Wa yu'bada, bisa begitu ya, karena wawunya ma'tuf kepada yuwahhad. Wa yu'bada duna siwahu, dan kecuali supaya Allah disembah. Duna siwahu, ya, dan tidak kepada selainnya.
Baik, ini faedah yang ketujuh tentang keutamaan tauhid. Ini merupakan hikmah Allah menciptakan jin dan manusia. Nah, salah satunya adalah dengan keberadaan tauhid, fungsinya adalah untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah dengan bertauhid. Nah, selesai pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini di halaman 12. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk di halaman yang ke-13 berkaitan dengan syahadah, ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah yang selama ini muncul di acara adzan itu tipi-tipi la ilaha illallah, maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, nanti kita akan pelajari secara makna apakah itu bisa, ya, dimaknai atau ada makna lain yang lebih rajih yang disampaikan oleh para ulama akidah. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, barangkali ada tambahan atau yang lain, saya persilakan. Kalau tidak ada kita tutup, ya. Nah. Masalah ilmu dan itu dapat mengaplikasikan kalau seandainya kita melanggar pun ilmu yang sudah kita dapat dari mana-mana. Kalau kita misalnya kita dapat ilmu tapi belum bisa mengaplikasikan, apa kita harus cari menambah lagi atau gimana? Baik, benar. Baik, syukran, barakallah. Baik, berkaitan dengan ilmu, ya. Secara hukum asal kita wajib harus kudu belajar, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Secara hukum asal manusia bodoh, secara hukum asal. Siapapun dia, termasuk ulama, secara hukum asal awalnya adalah bodoh. Ya, kita apa bedanya dengan ulama terdahulu? Tidak ada bedanya ketika dilahirkan. Ya, bukan berarti mereka baru dilahirkan bukan bacanya alhamdulillahirabbil alamin, ya, gitu ya. Kita baca hadis, ya, kemudian hafal hadis, tidak, semuanya itu diusahakan. Ada ilmu bil kasbi. Ya, ilmu itu dengan cara berusaha dan diusahakan untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, setelah kita belajar, kita amalkan, itu buah daripada ilmu yang kita pelajari. Ya, buahnya adalah dengan amal. Ya, saya pernah buat kajian judulnya ilmu dan amal yang tak terpisahkan. Tapi ada kalanya ilmu itu hanya cukup diketahui, tidak untuk diamalkan. Contoh, kita belajar fikih. Nah, babut tolak. Nah, bab tolak. Nah, belajar talak begini-begini. Antum pulang, antum amalkan. Tidak, gitu ya. Pengamalan ilmu ini, gitu ya. Habis belajar fikih tolak, saya sampai rumah saya amalkan apa yang saya pelajari tadi di sekolah, di kelas atau di masjid, di kajian. Tidak. Ya, tidak semua ilmu harus diamalkan. Jadi ada yang memang berkaitan dengan fikih-fikih ibadah yang ini harus kita amalkan karena memang ini ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tapi ingat, ada sebuah kaidah dalam masalah perintah, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini dalam urusan ibadah, dalam urusan taqarrub kepada Allah semampu kita. Tapi dalam hal meninggalkan ini lebih tegas, ya. Tapi dalam urusan ibadah, ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah semampu kita. Ini kaidahnya. Ya, walaupun tidak tasahul, bermudah-mudah, menggampang-gampangkan. Ya, tapi kita upaya, mengerahkan upaya dulu sekuat tenaga. Kalau kita tidak mampu, sudah tinggalkan. Ya, tidak boleh apa? Tasyaddud. Bukan ta'adud, ya, ntar salah lagi dengarnya. Sampai rumah, Ustaz Budi nggak boleh ta'adud. Bukan ta'adud, tasyaddud. Ya, tasyadud itu apa? Memberat-beratkan, bikin beban, ya, dalam kehidupan kita, gitu ya. Sehingga Allah memberikan kemudahan dalam urusan agama, tapi kita yang mempersulit. Nah, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi dalam urusan ketakwaan, peribadatan, ilmu yang kita pahami dalam berkaitan dengan ibadah, seyogianya hakikatnya adalah untuk diamalkan. Ya, tapi ketika tidak diamalkan sesuai dengan kemampuan
kita gitu ya. Karena orang yang tahu kemudian dia tidak amalkan padahal dia mampu, itu juga nanti akan berat bebannya di sisi Allah. Ya, disebutkan dalam hadis orang itu akan berada dalam neraka, kemudian akan seperti orang yang dalam tengah-tengah penggilingan gitu ya. Kalau ada kerbau atau sapi dia muter-muter ya, kemudian di tengah-tengahnya ada penggilingan, kemudian mengeluarkan perasan tebu atau yang lain gitu ya. Nanti orang ini akan digiling dengan menggunakan talinya itu berupa ususnya sendiri. Kemudian banyak orang yang mengerumuninya. Kemudian orang-orang ini akan mengatakan, bukankah kamu yang dulu mengajak kami kepada yang ma'ruf dan mencegah kami kepada yang munkar? Ya, kemudian orang itu mengatakan, na'am kuntu, iya itu saya dulu. Ya, kemudian dia mengatakan, saya qad nahai tukum, ya, saya telah melarang kalian dari yang mungkar tapi saya mengerjakannya. Saya mengajak kalian kepada yang ma'ruf tapi saya meninggalkannya. Ya, maka berat ya para dai, ya para ustadz. Allah berikan ganjaran yang besar, tapi di sisi yang lain Allah juga berikan ancaman. Ya, makanya Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh sangat kedustaan yang besar apa yang kamu ucapkan tidak seperti apa yang kamu kerjakan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk menjalankan ilmu yang kita lakukan dengan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Ya, bagi saya pribadi yang menyampaikan dan bagi para ikhwas sekalian, yang mudah-mudahan diworo-woro terus ya, diberikan motivasi pada teman-teman yang lain ya, supaya wadah yang sudah ada, tempat yang sudah ada bisa dioptimalisasikan dengan baik dan dimaksimalkan dengan teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.